Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai penggunaan Zotero dan parafrase online, yakni menggunakan website Spinner ID. Nah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah hampir di penghujung semester. Jadi, saya berharap teman-teman nanti bisa mengerjakan UAS dengan lancar. Karena nanti untuk UAS full analisis data menggunakan SPSS. Saya akan berikan data mentahnya, kemudian teman-teman analisis. Nah, dua materi terakhir ini kaitannya dengan tindak lanjut dari statistik sebenarnya. Jadi bukan ranah statistik, tetapi biasanya berkaitan erat dengan metodologi penelitian. Jadi saya berharap teman-teman bisa update kemampuan, kemudian update pemahaman, terutamanya mengenai penggunaan manager reference dan plagiasi. Zotero ini adalah salah satu dari banyak manager reference yang biasa digunakan oleh para dosen, peneliti, dan lain sebagainya dalam mengutip atau tata kelola dari daftar pustakanya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghafal bagaimana format daftar pustaka dan lain sebagainya, karena nanti menggunakan Zotero ini bisa langsung otomatis. Simpelnya seperti itu, dan menjaga seringkali biasanya kalau kita manual itu kadang-kadang lupa diisi karya ilmiahnya itu mengutip, tapi di daftar pustaka tidak disebutkan. Nah, supaya menghindari hal-hal miss seperti itu, maka salah satunya adalah menggunakan manager reference, yang dalam konteks ini adalah kita pakai Zotero. Sebenarnya banyak, ada Zotero, ada Mendeley, ada EndNote, mungkin teman-teman sudah familiar. Tapi secara pribadi saya senang, saya nyaman menggunakan Zotero karena ya lebih mudah menurut saya. Sekali lagi ini bisa masing-masing ya preferensinya, tapi kalau saya biasanya menggunakan Zotero. Nanti kalau teman-teman kemudian di lain hari menggunakan Mendeley dan lain sebagainya, dipersilahkan, tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah Spinner ID. Spinner ID itu salah satu website parafrase online. Jadi paling nggak mengurangi tingkat plagiasi yang biasa teman-teman lakukan, terutama dalam pengerjaan karya ilmiah. Dalam konteks ini adalah skripsi. Jadi ini sebuah bekal yang cukup banyak untuk teman-teman supaya nanti ke depan bukan hanya berhenti pada mata kuliah statistik, tetapi juga dalam pengerjaan skripsi bisa digunakan. Oke, kita bisa langsung lanjut ya. Nah, kita masuk di materi Zotero. Jadi teman-teman, kita akan bahas bagaimana downloadnya, bagaimana cara mengisi datanya, dan yang terakhir bagaimana menggunakannya. Kita masuk ke Zotero. Nah, teman-teman bisa klik atau ketik Zotero di search engine Google, kemudian download Zotero di websitenya zotero.org. Kemudian pilih yang bagian ini, download. Nah, nanti saya juga akan terangkan mengenai bagian ini, tapi sementara ini dulu. Silahkan download, kemudian ya seperti biasa, seperti teman-teman download software pada umumnya, download, kemudian buka, centang, klik yes, finish, selesai. Sama seperti teman-teman menggunakan atau mendownload aplikasi pada umumnya. Nanti kalau sudah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini banyak ini karena sudah saya gunakan ya. Jadi di laptop saya sudah ada Zotero-nya. Jadi nanti kalau teman-teman baru pertama kali menginstal Zotero, ini akan kosong semua. Dan ini nanti ada library-nya dan ada folder-foldernya. Nanti teman-teman bisa menamai foldernya sesuai dengan tugasnya teman-teman, misalkan buat skripsi atau tugas statistik dan lain sebagainya, supaya ada kumpulannya bisa terpetakan atau termanajer dengan baik. Selanjutnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman klik di sini saja, nanti akan muncul seperti ini. Misalnya klik skripsi. Oke, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Lapangannya akan kosong lagi. Ya.
Kemudian selanjutnya gimana sih mengisi datanya? Kan tidak mungkin serta-merta muncul kutipannya di tulisan teman-teman. Makanya kita harus memasukkan datanya. Cara yang pertama memasukkan datanya adalah dengan cara manual, teman-teman. Di sini ada tombol add, kemudian ini ada book section, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian klik more kalau teman-teman ingin memasukkan jenis-jenis yang lain, misalkan artikel jurnal, kemudian banyak lagi ya. Ada email, ada ya macam-macam lah. Ada blog, ada book section, ada book, dan lain sebagainya. Ini formatnya bisa beda-beda tergantung teman-teman memasukkannya. Kita ambil contoh saja yang biasa teman-teman gunakan, yakni artikel jurnal. Kemudian klik artikel jurnal, nanti teman-teman di sini akan disuruh mengisi judulnya apa, kemudian autornya siapa, penulisnya siapa. Biasanya yang paling penting diisi adalah ini, teman-teman. Judulnya apa, penulisnya atau autornya siapa, kemudian publication, ini nama jurnalnya, kemudian volumenya berapa, isunya berapa. Di beberapa jurnal namanya nomor ya, volume dan nomor gitu. Ada beberapa jurnal yang menyatakan isu, volume, dan isu. Page-nya halaman berapa sampai berapa, kemudian date. Date ini bisa tahun saja, bisa bulan saja, bisa bulan dan tahun saja, bisa lengkap tanggal, bulan, dan tahun. Tapi yang paling penting adalah tahunnya saja. Kemudian kalau bisa dilengkapi, ini ada DOI namanya. DOI itu kepanjangannya Digital Object Identifier kalau nggak salah. Jadi ini setiap jurnal mesti ada ininya, DOI-nya. Ini bisa teman-teman dapatkan di website jurnalnya kalau nyari jurnalnya. Kemudian ISSN. Nah, ini bisa diisi. Nah, yang paling penting itu sih, teman-teman, yang lainnya bisa diisi, boleh kalau ada keterangannya silahkan diisi, kalau enggak diisi nggak masalah. Tapi yang paling penting ada judul, nama, pengarangnya. Kalau mau nambahkan ada di klik ini, nanti ada penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya bisa diklik di sini. Volume, isu, sama date. Paling penting itu sebenarnya. Yang lain sunnah sifatnya. Yang wajib itu tadi. Kemudian ini yang manual ya. Nanti teman-teman akan muncul setelah itu di klik enter gitu, nanti langsung otomatis akan muncul di sini datanya. Nah, itu untuk yang manual ya, teman-teman. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara drag and drop. Jadi ini misalkan saya cari di Google Scholar ya. Judulnya adalah Hoax dan Literasi Media Internet di Era COVID-19. Nah, nanti ketika sudah masuk jurnalnya, teman-teman silahkan download. Nah, kan biasanya berupa PDF kayak begini ya. Data yang dari download ini kemudian diklik, ditahan, diseret, dimasukkan di Zotero tadi, di halaman sini. Nanti lepaskan di sini. Klik, di drag dari halaman ini, halaman download. Kemudian diklik agak lama, digeser, ya. Kemudian diletakkan di halaman ini, drag and drop. Nah, nanti akan otomatis. Kalau nggak otomatis, teman-teman klik di sini. Indexed ini ada logo hijau ini, teman-teman klik. Nah, nanti akan secara otomatis biasanya. Nanti diklik di sini ya, di bagian di atas yang logo PDF ini nanti biasanya akan keluar seperti ini. Ini otomatis ini. Publication-nya, volumenya, isunya, page-nya, date-nya ini otomatis. Nah, ini juga tetap bisa diedit, teman-teman. Misalkan publication-nya masih kosong. Teman-teman langsung ketikkan saja. Tadi kan jurnalnya namanya ini ya, Sangkep Jurnal Kajian Sosial dan Sosial Keagamaan. Ketik saja di sini nanti publication-nya. Kalau belum ada ya, pastikan ada nama, kemudian judulnya, nama publication-nya, kemudian volumenya, isunya, sama tahunnya. Syukur-syukur bisa dilengkapi halamannya, DOI dan ISSN. Gitu ya, teman-teman. Dilengkapi. Masih bisa diedit, drag and drop. Kemudian yang ketiga selanjutnya yakni ini lebih mudah lagi, teman-teman ya. Jadi fungsi dari Zotero plus Chrome ini. Dan nanti teman-teman silahkan klik di sini dulu sebelumnya, install Chrome Connector ini. Nanti teman-teman akan diarahkan di sini.
namanya di masuk dalam Chrome-nya. Nanti ada Zotero connector. Nah, ini karena Zotero connectornya sudah terinstall dalam Chrome saya, tulisannya adalah hapus dari Chrome. Tetapi kalau teman-teman belum install, nanti tulisannya di sini adalah tambahkan ke Chrome gitu. Itu diklik saja di situ, di sini ya. Silahkan klik di sini, tambahkan. Kemudian nanti ya mengikuti seperti instalasi biasa. Kalau membutuhkan restart ya restart saja. Sama seperti Zotero tadi di awal ya. Ketika sudah diinstal, kemudian semuanya oke, minta restart, restart dulu saja. Gitu. Kemudian ketika sudah terinstall yang Zotero connector tadi, kalau minta restart, sekali lagi restart saja, kemudian masuk lagi di Chrome-nya, kemudian ketikkan judul yang teman-teman inginkan. Misalkan apa tadi? Ini kan yang tadi ya, hoax dan sekian-sekian. Kemudian teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada logo Zotero. Tapi sebelumnya jangan lupa aktifkan atau nyalakan dulu aplikasi Zotero-nya ya. Supaya nanti di sini juga aktif. Jadi Zotero-nya dibuka dulu. Baru nyari di Google Scholar, kemudian nanti di sini akan muncul logo Zotero. Diklik di sini, sebelum diklik kan biasanya muncul tulisan Chrome for Zotero kalau nggak salah gitu. Nah, itu diklik di sini, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Centang saja di sini, kemudian oke. Nanti otomatis akan masuk di halaman ini. Akan masuk otomatis di sini. Dan sekali lagi, silakan dicek di sini, di baris di sini, apakah publikasinya atau nama jurnalnya sudah ada, volumenya sudah ada, isunya sudah ada. Kalau masih belum ada, silakan buka jurnalnya tadi, dilihat volumenya berapa, isunya berapa, atau nomornya berapa, tahunnya berapa, silakan masukkan manual di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya silakan teman-teman buka Word-nya setelah itu. Kalau di Word-nya sudah otomatis ada tulisannya Zotero, berarti sudah otomatis biasanya sih otomatis teman-teman. Jadi langsung terkoneksi dengan Microsoft Word-nya teman-teman. Tapi kalau tidak ada teman-teman, silahkan buka Zotero-nya, kemudian klik Edit, kemudian klik Preference. Setelah itu klik Site yang ada di sini, kemudian di sini install Microsoft Word add-on. Kemudian nanti proses install baru oke. Kemudian ditutup lagi Microsoft Word-nya, kemudian dibuka lagi. Biasanya nanti langsung otomatis di sini akan tercantum Zotero. Itu biasanya sih otomatis sih, tapi kadang-kala ada aja laptop yang tidak langsung otomatis seperti itu. Ya pas proses instalasinya atau gimana, ada yang salah, mungkin ada yang kelewatan. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya adalah aplikasi ke tulisan teman-teman. Misalkan ini tadi, ini adalah hasil penelitian dari jurnal yang tadi, yang di sini tadi ya, yang hoax dan dari internet tadi. Nah, kesimpulannya teman-teman tulis, kemudian di sini kan perlu teman-teman biasanya nama dan tahun, biasanya kan begitu ya. Nah, untuk memunculkan itu teman-teman cukup klik Zotero di sini. Kemudian pastikan yang ketikan yang aktif ada di sini ya. Bar aktifnya ada di sebelum titik ya. Kemudian teman-teman klik Zotero. Kemudian klik yang paling kiri di sini. Klik, nanti akan muncul settingannya seperti apa. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi sebenarnya biasanya sebelum muncul seperti ini, teman-teman akan disuruh milih formatnya seperti apa. Nah, format yang umum dipakai oleh kalangan perguruan tinggi adalah American Psychological Association versi ke-7 atau ke-6. Misalnya gitu, ada dua-dua itulah. Versi 6 dan versi ke-7. Biasanya itu. Nah, nanti teman-teman setelah itu oke, klik bahasa Indonesia. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, kemudian klik oke. Nah, itu nanti akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian cari deh teman-teman. Tadi kan judulnya adalah hoax
dan literasi media internet di era COVID-19. Teman-teman bisa ketik judulnya, bisa ketik juga namanya. Tuh ya. Kemudian setelah oke, di sini langsung klik. Nah, nanti teman-teman akan otomatis namanya akan ada di sini. Nanti kalau kursornya digeser ke sini, ini akan terlihat menghitam, berarti itu sudah aktif Zotero-nya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah ada di tulisan kan harus ditaruh di daftar pustaka. Nah, untuk menaruhnya bagaimana? Di bawah daftar pustaka, kemudian klik teman-teman ada di sini. Nah, kemudian klik, nanti akan otomatis muncul seperti ini. Ini teman-teman gak usah menghafalkan tata tulis dari daftar pustakanya, nanti akan otomatis seperti ini. Nah, ini masih bisa diedit, ratakan rata kiri, kemudian spasinya dibuat 1 dan sebagainya. Biasanya kan daftar pustaka spasinya 1. Ini masih bisa diedit gitu. Nah, secara umum begitu sih teman-teman untuk penggunaan Zotero. Banyak sih mungkin fungsi-fungsi yang lain dari Zotero, teman-teman silahkan kulik-kulik sendiri, banyak sekali tutorial di YouTube. Tapi fungsi standarnya seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan cobalah di kulik-kulik sendiri. Nah, kemudian pesan saya yang tadi di sini, pilihan yang mana tadi? Nah, ini disesuaikan ya teman-teman. Kalau buku ya diklik book, kalau dari internet ya klik internet, kalau di jurnal artikel ya jurnal artikel. Jadi tidak hanya semuanya artikel jurnal, tapi disesuaikan ya. Kalau buku ya buku, kalau book section ini adalah buku yang penulisnya lebih dari 10 biasanya, atau istilahnya adalah bunga rampai atau book chapter. Tuh, disesuaikan aja ya teman-teman. Tidak semata-mata semuanya adalah jurnal artikel. Tergantung referensi teman-teman saja yang teman-teman gunakan apa. Tuh, kemudian nah ini kita langsung lanjut ke yang kedua saja ya teman-teman. Ini penggunaan parafrase online menggunakan Spinner ID. Ini sebenarnya simpel sekali teman-teman. Teman-teman cukup masuk dalam spinner.id. Kemudian teman-teman daftar sama seperti membuat sosmed ya. Nama, kemudian email dan lain sebagainya. Nanti emailnya pastikan yang aktif ya, karena di situ nanti ada verifikasi atau aktivasi akun. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Ya, nanti login, sebelum ini ya, kalau sudah terima email aktivasinya, kemudian diaktifasi, kemudian login. Teman-teman akan masuk otomatis di sini, begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini penggunaannya teman-teman. Nah ini misalkan tadi ya, kesimpulan dari hasil penelitian yang sebelumnya tadi, itu di blok, kemudian di copy, masukkan di sini. Dipaste. Kemudian klik Spirit and Rewrite. Nanti akan ada sedikit loading gitu muncul, kemudian akan muncul teksnya di sini. Yang biru-biru ini, yang biru-biru di sini, ini ada hasil dari parafrasenya, diganti kata-katanya. Ya, ini otomatis. Kemudian kalau teman-teman ada beberapa kata yang tidak perlu diganti, misalkan yang seperti kita pendidikan keaksaraan atau PKBM kan biasanya muncul ya di sini. Itu klik di sini saja. Ini list of word to ignore. Jadi daftar kata-kata yang tidak perlu diparafrase. Nah, kalau pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan itu kan kata-kata yang tidak perlu diparafrase karena itu hal-hal yang sangat teknis. Atau PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, itu tidak perlu diparafrase kan. Nah, itu taruh di sini list kata-kata yang tidak perlu diparafrase sebelum di Spirit and Rewrite. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini biru-biru ini masih bisa diedit teman-teman. Nah, misalkan reset ini tadi ya, reset ini kan biru. Ini silahkan diklik teman-teman. Nanti akan muncul di sini reset mau diganti apa. Originalnya ada penelitian, mau diganti
ganti studi atau riset, silahkan diklik di sini. Nah, nanti akan ganti jadi hasil studi, kan? Nah, ini final text-nya ada di sini. Ini masih bisa teman-teman edit sendiri. Jadi kelihatannya kok pas dibaca kok agak ngaco gitu. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Dan teman-teman dipastikan Spinner ID ini sebenarnya berbayar, tetapi bisa kalau teman-teman gunakan, tapi ada batasnya saja. Jadi kalau menurut saran saya teman-teman tidak bisa sehari langsung banyak gitu, nggak bisa. Nanti ada batasannya, ada notifnya nanti. Hari ini adalah batas Anda menggunakan Spinner ID gitu misalnya. Kalau mau batasnya itu hilang ya berbayar. Cuma teman-teman masukannya saran saya bisa per paragraf atau per pendahuluan gitu, masukin semuanya aja. Nanti metode masukin semuanya aja, hasil masukin, pembahasan masukin. Jadi satu-satu masukin di sini supaya satu tidak terlalu banyak, dua juga menjaga supaya tidak terlalu bingung gitu pas ngeditnya seperti ini. Nah, ketika final text-nya sudah oke, teman-teman bisa copy, nanti bisa langsung nanti bisa langsung teman-teman pastekan. Mana tadi? Nah, teman-teman langsung bisa copy di sini, kemudian pastekan di halaman Word-nya teman-teman. Nah, nanti bisa langsung berubah. Dan itu tingkat plagiasinya sangat efektif. Bisa turun sampai 30-an%. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk dua materi yang kita gabung supaya teman-teman juga punya waktu untuk belajar analisis lagi, karena mungkin pertemuan kita agak sedikit banyak terganggu karena tanggal merah ya, jadi agak terskip itu, makanya saya gabungkan saja materi-materi terakhir supaya nanti pas jadwal UAS-nya keluar teman-teman tidak terlalu mepet belajarnya. Saya kira itu teman-teman untuk materi penggunaan Zotero dan Spinner ID. Semoga teman-teman bermanfaat dan bisa digunakan tidak hanya untuk mata kuliah statistik ini, tetapi juga nanti penggunaannya di kepentingan yang lain seperti skripsi atau karya ilmiah dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.